Maryam binti Imran adalah seorang wanita suci yang dipilih oleh Allah di antara seluruh wanita dunia. Ia berasal dari keluarga mulia keturunan para nabi. Sejak kecil, ia sudah diserahkan ibunya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, agar hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang berkhidmat kepadamu. Maka terimalah nazarku itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Quran Surah Ali Imran ayat 35. Lahirnya Maryam disambut dengan doa ibunya agar Maryam dan keturunannya dilindungi Allah dari gangguan setan. Doa itu dikabulkan sehingga Maryam tumbuh sebagai wanita suci dan terjaga. Maka Rabb-Nya menerima Maryam dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik serta menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Quran Surah Ali Imran ayat 37. Sejak kecil Maryam sudah menunjukkan keajaiban. Nabi Zakaria alaihi salam yang mengasuhnya sering mendapati rezeki berupa makanan yang bukan dari dirinya. Ketika ditanya, Maryam menjawab bahwa itu datang dari Allah. Ketika Maryam telah dewasa, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa kabar besar bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki tanpa disentuh oleh laki-laki. Maryam merasa heran bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sementara ia menjaga kehormatannya. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan aku tidak pernah disentuh seorang laki-laki, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Quran Surah Maryam ayat 19-21. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam merasa sangat berat menanggung cobaan itu sendirian. Ia menjauh dari kaumnya, lalu beristirahat di bawah pohon kurma. Dengan penuh rasa putus asa, ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang dilupakan lagi tidak diperhatikan." Quran Surah Maryam ayat 23, namun Allah menenangkan hatinya. Dari sisi bawahnya malaikat berseru, memberi kabar gembira dan penopang kekuatan. "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya ia akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah." Quran Surah Maryam ayat 24-26. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam, seorang bayi suci yang kelak akan menjadi nabi besar. Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Mereka tercengang, bahkan menuduhnya melakukan perbuatan hina. Maryam tidak menjawab, melainkan menunjuk kepada bayi yang digendongnya. Mereka terkejut karena tiba-tiba bayi itu berbicara, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Quran Surah Maryam ayat 30-31. Dengan mukjizat itu, Allah membela kehormatan Maryam dan menunjukkan kebenaran kelahiran Isa. Maryam adalah lambang kesucian, kesabaran, dan keteguhan iman. Allah mengabadikan namanya dalam sebuah surat khusus, yaitu surat Maryam, dan menempatkannya sebagai teladan bagi orang-orang beriman. Dan ingatlah, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Quran Surah At-Tahrim ayat 12.